Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Farul Razi, SSI MSI. Saya merupakan dosen di program studi analisis kimia pada Politeknik AK Bogor. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk melakukan pemaparan dalam rangka unjuk kerja sebagai bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berupa proses belajar dan mengajar, khususnya di mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis elektrokimia. Untuk sistem pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yaitu saya menggunakan teknik DIA, yaitu teknik delivery, interaction, and assessment. Di mana proses delivery ini bertujuan bagaimana cara penyampaian saya untuk menyampaikan materi-materi perkuliahan dan praktikum sehingga mahasiswa atau peserta didik yang saya ajarkan dapat menerima materi-materi perkuliahan dengan baik dan tanpa adanya misinformasi dari materi tersebut. Kemudian, proses interaction ini merupakan proses yang sangat penting di mana interaksi yang saya berikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut dapat nyaman dan mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan di kelas maupun di dalam praktikum. Kemudian yang terakhir yaitu proses assessment, di mana di proses assessment ini merupakan proses mengevaluasi kembali dari proses materi yang sudah saya sampaikan sehingga saya dapat mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana kompetensi tersebut sudah dapat diserap atau belum dari semua peserta didik yang saya berikan materi perkuliahan maupun materi praktikum. Yang tentu saja proses assessment ini harus dilakukan secara objektif sehingga dapat menggambarkan secara real dari kompetensi peserta didik yang saya ajar. Untuk deskripsi umum mata kuliah analisis elektrokimia, pada mata kuliah ini kita menggunakan proses praktek dan kuliah, di mana keduanya saling melengkapi. Mata kuliah ini ditujukan dari program studi analisis kimia untuk membekali mahasiswa sehingga mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini dapat menganalisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis elektrokimia seperti konduktometri, voltametri, amperometri, elektrografimetri, termasuk teknik pengendalian kualitas analis sehingga nantinya dapat diterapkan pada dunia analis kimia di industri, terutama industri yang berkaitan dengan analisis logam, yaitu analisis pertambangan, di mana kita ketahui di dalam industri pertambangan, di dalamnya ada unsur-unsur dengan kadar logam yang sangat rendah, sehingga diperlukan analisis dengan ketelitian yang sangat tinggi. Di dalam RPS mata kuliah analis elektrokimia, output dari peserta didik setelah selesai mengikuti mata kuliah analisis elektrokimia ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai pengetahuan, pengoperasian instrumen, khususnya instrumen-instrumen analisis elektrokimia, dan dapat melakukan analisis untuk pengujian, terutama menggunakan teknik-teknik yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sehingga mahasiswa dapat menyampaikan informasi dengan parameter baku mutu yang benar, yang sudah ada di dalam industri kimia, berdasarkan unjuk kerja, praktek, dan pengetahuan yang bermutu dan dapat terukur. Selain itu, pada mata kuliah analisis elektrokimia juga mahasiswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pekerjaan di industri yang berkaitan dengan analisis logam yang didasari dari
proses yang logis serta inovatif, sehingga proses pembuatan laporan dari mahasiswa tersebut dapat menjadi akurat dan sahih. Untuk materi pembelajaran yang ditugaskan pada mata kuliah ini meliputi materi konduktometri, titrasi konduktometri, analisis elektrografimetri, analisis elektroforesis, serta sensor elektrokimia berupa elektroda berbasis enzim, biosensor, dan sensor gas. Baik, untuk teknik pengajaran yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada proses delivery di mata kuliah ini menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama, saya berusaha untuk menampilkan video analisis elektrokimia yang ada di industri, serta menggunakan studi-studi kasus analisis elektrokimia yang relevan pada saat ini, dan didukung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang saya tunjukkan kepada mahasiswa, baik di kelas maupun pada praktikum. Kemudian, diberikan soal-soal latihan sehingga hal ini dapat memberikan gambaran dan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dan membuat logika-logika pada saat proses analisis elektrokimia itu dilakukan. Sehingga pada proses penyampaiannya, mahasiswa dapat memahami, mendekati seperti apa yang ada di dalam industri itu sendiri. Kemudian, interaksi pada perkuliahan ini lebih banyak menggunakan teknik umpan balik dari proses diskusi, praktek, serta proses perkuliahan, kuis, dan proses diskusi yang berjalan, sehingga mahasiswa akan saya berikan kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan tentang materi yang belum jelas. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa teknik seperti Google Classroom sebagai media LMS maupun YouTube, sehingga proses interaksi dapat dilakukan secara online dan simultan dan tercatat. Kemudian, untuk proses asesmen itu sendiri, evaluasi yang diberikan itu berlangsung pada saat proses diskusi, sehingga memancing mahasiswa untuk lebih proaktif dalam proses diskusi dan dilakukan penilaian selama proses diskusi dengan menggunakan kuis, tugas, serta proses diskusi itu sendiri untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa di samping pemberian ujian tengah dan akhir semester. Demikian pemaparan untuk mata kuliah analisis elektrokimia. Selanjutnya akan saya berikan contoh pada saat saya melakukan proses belajar dan mengajar di mata kuliah analisis elektrokimia. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada sehat semua ya. Oke. Berikut ini kita kelas analisis elektrokimia. Saya udah buat untuk tugas-tugas dan kuis seperti yang udah di request sebelumnya, karena ya dari evaluasi UTS kemarin, hasil dari evaluasi UTS kemarin itu kurang memuaskan, jadi saya mau coba kasih suplementari di Google Classroom. Ya, silakan teman-teman bisa akses, kodenya ada di depan tuh. Udah tahu kan? Yang mana? Ya, 5JRYVTF. Yuk, silakan. Ya. Ya, silakan. Oke, di dalam sini, teman-teman, saya udah siapin beberapa suplementari dan kuis. Sebelum kita mulai ke elektrografimetri,
Kita lihat dulu videonya. Udah pernah pakai alat elektrografimetri sebelumnya? Di praktek ya? Yang mana tuh judulnya? Eberbach, betul. Kalau di Eberbach nggak kayak di sini ya. Kalau di sini dia masih terpisah ya. Dia pakai multimeter 2, yang satu berfungsi sebagai voltmeter, yang satu sebagai ampere meter. Oke, kita telah dulu ya satu-satu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bawahnya ada magnetic stirrer. Kemudian elektrodanya kira-kira kemarin apa, teman-teman? Kenapa sih pakai platina? Selain inert, mudah didapat. Wow. Selain inert apa? Oh, nggak ada spidol ya? Selain inert apa? Oke, nggak masalah. Inert dan yang terbentuk oleh di katodenya bentuknya gimana? Nih. Ini anoda apa katoda? Yang bentuknya spiral. Anoda. Oke, good. Kemudian katodanya Gauss ya. Gauss itu adalah jaring. Berbentuknya jaring kan? Ya, dia katodanya jaring. Ini dua-duanya PT kan? Ya, baik anoda maupun katoda. Kira-kira kenapa bentuknya jaring, teman-teman? Coba satu-satu angkat tangan. Silakan. Sehingga mudah untuk menimbang. Oke, itu kalau dari segi teknis. Sekarang dari segi reaksi kira-kira apa? Siapa? Ya. Permukaan lebih luas. Itu yang kita kejar. Kita kan udah masuk voltametri nih sebelumnya. Maka akan kita pakai pengetahuan kita di voltametri, kita bawa ke elektrografi metri. Kira-kira 11-12 apa 11-13 nih menurut kalian? Ya, mirip-mirip ya. Nanti kita akan lihat. Ternyata ada kemiripan antara elektrografi metri dengan kulometri. Dan juga sedikit-sedikit nyerempet di bagian elektrodanya mirip dengan di voltametri. Oke. Nah, ini kan sambil loading nih, teman-teman. Nah, ini kan apa tuh? PT Gauss-nya. Ini lebih halus lagi ya daripada yang kita punya. Lebih luas permukaannya, lebih bagus lagi. Ya. Ini contohnya CU yang terdeposisi pada katoda. Ya. Oke. Jadi secara umum, teman-teman, kalau elektrografimetri itu adalah reaksi yang didasarkan pada proses elektrolisis. Jadi kalau kemarin voltametri adalah pada sel volta, ini adalah reaksi elektrolisisnya. Jadi yang mau kita analisis pastilah yang mengalami deposisi di katoda atau anoda? Hah?
Katoda tempat apa? Tempat reduksi. Berarti kalau reduksi dia deposisi bukan? Deposisi, jadi logam, ya kan? Ya udah pasti di katoda. Kalau ditanya reaksi elektrografimetri di mana? Udah pasti di katoda. Ada nggak yang di anoda? Ada. Nanti kita jelasin. Ya. Oke. Persamaan yang digunakan untuk menentukan menentukan potensial yang digunakan untuk kita ukur tadi. CU kita ukur di 0,80 volt. Tahu dari mana? Dari persamaan Nernst. Kemarin apa persamaan Nernst? Baru dibahas tadi. Nah, baru dibahas. Apa? SL ya. Sama dengan N0 dikurang 0,09 per N. N-nya adalah Ki. Kenapa Ki? Karena belum setimbang. Ya, karena belum setimbang. Kan elektrolisis. Jangan dianggap dia belum setimbang, ya kan mau kita reaksiin kan sebelumnya berarti ya. Kalau udah selesai di elektrolisis baru disebut K. Sama aja sih sebenarnya, termnya cuma lebih ke arah waktu ya. Yang ini udah selesai, yang ini belum selesai. Nah, Q-nya ini adalah apa? Produk per reaktan ya. Dipangkatin apa? Koefisien reaksinya. Berarti harus sudah apa? Udah setara reaksinya. Dan kalian harus bisa menyetarakan ya. Kalau belum bisa nyetarain, salah nanti reaksinya semua ya. Pada saat analisis juga tidak akan sesuai. Oke. Pada potensiometri atau pada voltametri reaksinya redoks spontan ya. SL-nya kita ukur. Kalau ini sebelum kita ukur kita harus tahu potensial selnya untuk mengukur jalannya reaksi, yaitu berapa banyak dari jumlah logam yang terdeposisi sampai habis. Ya. Sampai habis nggak kemarin pada saat praktek? CU-nya? Enggak ya? Harusnya sampai habis supaya kita tahu, oh di dalam larutan itu ada sekian gram CU. Lama nggak? Banget ya, pasti lama. Ini kalau secara dua dimensinya, diffusion layer yang kemarin kita udah bahas, kita harus ilangin ya kan? Oke. Kemudian efek efek migrasi? Tadi adanya polarisasi konsentrasi. Kalau difusi itu karena adanya perbedaan gradien konsentrasi, kalau ini karena polarisasi konsentrasi. Masih ingat sebelumnya saya jelasin kalau ion itu bergerak berdasarkan ukuran ionnya. Seperti orang lomba lari. Kalau ion positifnya lebih besar, maka gerakannya makin lambat. Kayak orang lomba lari kan, kalau badannya kayak saya lari gitu gimana? Ya lambat lah ya. Tapi kalau badannya lebih kecil, mungil, lebih cepat. Karena yang mungil ini duluan ketarik daripada yang besar, maka akan terjadi polarisasi. Yang minus akan bergerak ke sini duluan, yang positif masih ada di tengah-tengah, kan mengalami gradien muatan, ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan migrasi. Diinginkan nggak? Enggak, karena itu juga akan mengakibatkan polarisasi. Oke. Contoh soal. Silakan. Dikerjakan dulu.
5 menit lagi ya. Gak usah ditulis detail-detail ya, langsung kita pahamin aja. Ini kan contoh. Oke, apakah separasi kuantitatif Cu2+ dan Pb2+ secara deposisi elektrolitik dapat dilakukan? Ya, pasti kalau ngomongin deposisi elektrolitik, kita langsung paham dengan nilai potensial selnya. Kalau dia berdekatan, nggak bisa. Kalau dia ada jeda, bisa. Gitu aja ya, prinsipnya ya. Berapakah kisaran potensial katode yang dapat digunakan? Berarti harus kita hitung, ya kan? Asumsikan bahwa larutan sampel dengan konsentrasi mula-mula 0,1 molar dan deposit kuantitatif ion pertama yang dicapai jika hanya 1/10.000. Sisanya yang tidak terdeposisikan. Oke. Hitung dulu, cari dulu Cu berapa? 0,337. Pb minus 0,126. Oke, Cu akan mengendap pertama kali dibanding dengan Pb. Kenapa? Karena lebih positif. Oke, kemudian pertama kita hitung dulu potensial yang diperlukan untuk menurunkan Cu sampai 10⁻⁴ kalinya dari awalnya, yaitu 1 kali 10⁻⁵ molar. Ya udah, masukin ke persamaan Nernst. 0,337 dikurang 0,0592 dibagi 2 dikali log 1/10⁻⁵ dapat 0,189 volt. Kemudian untuk Pb, karena awalnya 10⁻⁻⁴, tinggal masukin aja. Minus 0,126 dikurang 0,0592 dibagi 2 log 1/10⁻⁻⁴ dapat minus 0,156 volt. Sekarang karena tadi berbanding SCE, maka harus dikurangi dengan nilai potensial SCE. Masih ingat kemarin? Berapa nilai SCE? 0,244 volt. Dapatlah minus 0,055 volt untuk yang Cu. Untuk yang Pb minus 0,400 volt. Maka Cu bisa dideposisi di antara minus 0,055 volt pada alat sampai minus 0,4 volt. Sampai nilai konsentrasinya 10⁻⁻5 molar. Menarik ya? Jadi dari persamaan ini kita bisa tentukan daerah kerja deposisi. Makanya tadi kan di awal saya tanya, Cu kenapa di situ ya? Karena kita bisa hitung. Harus dihitung nggak sebelum analisis? Harus. Tahu dari mana kita bisa mendeposisi logam tersebut kalau nggak kita hitung? Karena nilai potensialnya harus benar-benar presisi. Nggak boleh berubah kan? Kalau berubah yang terdeposisi siapa duluan? Si Pb. Ya, kalau lebih positif dari minus 0,4, maka Pb yang duluan terdeposisi. Itu harus kita perhatikan betul-betul. Oke? Kebayang? Sekarang, tadi kita ada pertanyaan. Benar nggak cuma di anoda? Benar nggak cuma di katoda doang? Jawabannya enggak. Ada yang di anoda. Contohnya AgBr, MnO2, PbO. Hati-hati tapi dia dalam bentuk oksida, maka perlu digunakan faktor gravimetri. Oh, ada lagi ketemu faktor gravimetri. Pakai lah, ya kan? Kalau di anoda dia dalam bentuk oksida. Hati-hati, harus dalam oksidanya. Kan namanya juga anoda.
Ya, hati-hati. Ya, ini berapa pengukuran logam dengan menggunakan elektrografimetri. Dan ini rangkaiannya, ya, sama seperti yang Eberbach ya. Terakhir kita evaluasi tentang efisiensi. Efisiensi masih ingat waktu SMA dengan menggunakan rumus Faraday, W sama dengan EIT per 96.500? Masih ingat? Lupa. Oke, kita bahas ya. Hitunglah gram CU yang dapat terdeposisikan jika arus sebesar 6 ampere diberikan selama 5 menit untuk larutan yang mengandung CU2+. Maka tadi MR dibagi 2 elektron, dikali 6 ampere, dikali 5, dikali 60 detik per menit, dibagi 96.500. Dapatlah 0,0988 gram. Ini kalau efisiensinya 100%. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa nanti akan kita open kuisnya di Google Classroom. Dan nanti akan saya upload bahan-bahan kuliah pendukung lainnya seperti video untuk pertemuan selanjutnya. Jadi akan saya siapin di situ supaya nggak mabur kemana-mana ya bahannya. Oke? Ada yang mau ditanya nggak nih? Silakan. Yang mau nanya? Ya. Iya. Enggak. Silakan sukarela. Jangan ada suka paksa ya. Yuk. Ada? Silakan. Ah, good. Tepuk tangan dong. Ada yang jeli ya. Ada yang ditambah, bukan dikurangin ya locknya ya? Ya betul. Itu kalau kita pakai lon. Lon. Enggak pakai lock. Ada yang lon, ada yang lock. Ya kalau pakai lon dikurang. Makanya kalau lock itu saya konsisten kan pakai lock terus. Ya. Ada juga yang pakai style lon, ya. Tapi hasilnya sama aja. Ya. Jadi supaya tidak terjadi miskonsepsi, teman-teman, makanya saya selalu konsisten pakai lock terus nih. Terus produk per reaktan terus supaya teman-teman hafal yang itu. Kalau ada style yang lain ada, saya akuin ada yang pakai positif kan, contohnya. Nah, tapi saya nggak nyaranin itu karena rumus yang satunya lagi itu agak sulit dipahamin sehingga kita nggak bisa bawa itu ke konsep yang lain. Makanya kalau yang konsep log ini bisa kita bawa ke kesetimbangan, ya kan? Bisa dibawa ke key proses laju reaksi. Ketika kita mau butuh elektrokimia buat laju reaksi, gampang, rumusnya ada di situ. Gitu. Good, pertanyaannya bagus. Cukup jeli ya. Gitu dong. Oke, ada lagi? Ya, ada hal-hal kecil kayak gitu yang harus kalian bukan tanyakan, teliti ya, hati-hati. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, waktunya juga udah habis ya, hati-hati ya. Aduh. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang.